sesuai dengan video saya bahwa tanaman jeruk ini ada keunikan tersendiri, yaitu punya akar dari atas. Ketika jeruk ini dalam fase generatif yang sudah berakhir, dia akan mati seperti ini. Ini sudah tidak ada kambium, ini kering kawan. Akhirnya seperti ini mengeluarkan akar dari atas. Kita buktikan. Nah, ketika tanaman jeruk ini sudah fase generatif yang tua, indukannya menjelang musnah, akhirnya tergantikan dengan tunas baru seperti ini melalui perakaran. Oleh sebab itu Banggus juga memberikan sharing barangkali bermanfaat yang disebut akar tunggang itu apakah termasuk pohon jeruk. Sebab pohon yang berakar tunggang itu pada dasarnya kawan, dengan media yang tepat, ekosistem atau habitat yang tepat, itu perakarannya tuh hampir semuanya bisa mengeluarkan tunas baru. Walaupun tidak semua, tetapi bahkan boleh Banggus katakan bisa mengeluarkan akar baru, bisa berkembang biak untuk mempertahankan generasinya walaupun tidak melalui biji. Satu contoh kawan, ini juga pohon jeruk di sebelahnya Banggus berikan sharing. Ini juga pohon jeruk kawan. Nah, pohon jeruk ini telah Banggus potong akarnya. Nah, seperti ini. Di Banggus potong akarnya pun bisa tumbuh tunas baru melalui perakaran. Indukannya sudah Banggus potong. Untuk menumbuhkan perakaran yang tertinggal seperti ini agar akarnya tumbuh tunas itu juga tidak mudah kawan. Tentu kita sesuaikan rawatan-rawatan. Untuk membuat seperti ini adalah tidak dengan waktu yang singkat kawan. Maksudnya juga tidak dengan teknik yang mudah. Jadi kita itu ada unsur-unsur tertentu, kadang-kadang bisa, kadang juga tidak. Tetapi yang perlu Banggus sharingkan di sini bahwa pohon jeruk itu akarnya dari atas juga bisa mengeluarkan tunas. Kemudian kita simak kawan, ini Banggus putus, nah seperti ini. Banggus sengaja pindah, Banggus sisakan perakarannya. Perakarannya Banggus sisakan, ini Banggus pindah juga bisa generatif seperti ini. Kita kembali kawan. Juga demikian kawan, Banggus juga memberikan sharing pada tanaman aglonema. Apa hubungannya tanaman aglonema dengan pohon jeruk berakar tunggang, jenis aglonema atau jenis apapun itu namanya, tanaman hias. Yang sangat berkaitan erat itu jangan kita pandang apapun, tetapi juga penyakit yang menyerang. Untuk kejelasannya mohon sahabat semuanya mengikuti unggahan video Banggus agar menjadi sharing yang bermanfaat, sebab ini di lahan sempit, di lahan yang terbatas di pot. Kita simak bersama-sama kawan. Untuk mengatasi penyakit untuk tanaman di pot di lahan sempit, kalau kita menggunakan obat pembasmi tertentu memang kadang-kadang bisa dikatakan efektif, juga tidak bisa dikatakan kurang efektif. Tetapi kalau untuk pohon jeruk kawan, ini Banggus lebih baik Banggus habisi daun-daunnya. Sekiranya ada kutu daun atau apapun penyakit daun yang sudah seperti ini sangat kronis kawan. Nah, ini Banggus sisakan sedikit saja sebagai contoh. Nah, ini yang lain-lain sudah Banggus habisi daun-daun yang terserang penyakit. Oleh sebab itu Banggus selalu memberikan sharing yang berurutan. Jadi sebuah penyakit menyerang pada tanaman itu ada dua antibodi kawan. Antibodi yang dimiliki tanaman sendiri yang nyata kita lihat adalah ketika pertumbuhan tanaman itu subur, daun-daunnya subur, sehingga tanaman itu sendiri sebelum penyakit yang menghinggapi daun berkembang biak bisa musnah sendiri. Tetapi kalau tanaman keadaan dalam situasi yang sangat subur, tetapi kalau tanaman itu dalam posisi yang kurus, tidak subur, akhirnya habis karena penyakit tanaman itu sendiri, walaupun itu kutu daun atau apapun. Oleh sebab itu untuk memandang penyakit sebuah tanaman itu jangan perakarannya dulu, sebab perakarannya itu tidak terlihat, nampak oleh mata. Yang nampak adalah pandang batangnya, rantingnya, juga daunnya. Nah seperti ini kawan. Tentu yang paling efektif adalah kita habisi saja. Kita habisi saja, kemudian kita simpan baik-baik daun yang kita habisi, atau kita bungkus rapat agar tidak menyebar. Jadi kalau seperti ini kita tempatkan di tempat yang rapat, tidak menyebar, 1 minggu tentu semuanya itu akan musnah.
Jadi penyakit yang menghinggapi juga akan musnah. Jadi aman untuk digunakan komposida daun kembali. Di namanya tanaman itu punya antibodi tersendiri. Seperti di hutan luas itu punya antibodi sendiri, kawan. Jadi kalau di hutan luas, dimanapun tempat kita, terutama yang kita berikan contoh itu di negeri kita ada musim hujan, musim kemarau. Jadi kalau tanaman itu tidak punya antibodi sendiri untuk mengatasi penyakit itu, tentu tanaman di hutan-hutan juga sudah musnah. Jadi tanaman itu ketika pertumbuhan subur akan bisa mengatasi penyakit yang menghinggapi pada tanaman itu sendiri. Semoga sharing Bangkus ini bermanfaat, yang menjadi pembelajaran dan jadi pertimbangan kita semua. Banyak hal-hal yang perlu kita itu menambah teori, menambah teknik, boleh mengurangi juga prakteknya, kawan. Boleh menambah, boleh mengurangi prakteknya. Kita sesuaikan di daerah kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Salam selalu semangat dari channel Agus Wito, atau saya disebut sebagai Bangkus.